Bab 1553. Semuanya salah Nathan Clark. Setidaknya orang-orang di belakang naga hitam berpikir begitu. Jadi mereka datang untuk balas dendam. Karena kamu sudah tahu segalanya, maka matilah. Beberapa orang itu tanpa basa-basi langsung mengeluarkan jurus mematikan mereka. Mereka semua tahu bahwa Meridian Nathan telah dihapuskan oleh prajurit Fradron. Orang biasa tanpa kekuatan yang bahkan tidak dapat menangkap seekor ayam. Sret. Orang pertama menebas Nathan dengan ganas. Tang, krak. Nathan menjentikkan jarinya dengan ringan. Pedang itu patah menjadi dua. Kamu. Karena terkejut beberapa orang bahkan tidak bisa berbicara. Semua orang tidak pernah menyangka bahwa bela diri Nathan belum lenyap. Ilmu bela dirinya masih ada. Informasi keliru. Mundur. Beberapa orang itu melarikan diri seperti orang gila. VTTT. Hanya saja Nathan sama sekali tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Beberapa aliran darah menyembur keluar. 6 orang itu akhirnya mati. Nathan tidak peduli siapa mereka. Sekarang dia telah mengundurkan diri. Dia hanya memegang satu prinsip. Jangan mengusiknya. Setelah selesai mengurusi 6 orang itu, Nathan pulang ke rumah. Kirana mengamatinya dengan penasaran. Kamu tampak berbeda. Kehidupan orang biasa sungguh penuh dengan kegembiraan. Nathan tertawa. Kirana tidak terlalu memikirkannya. Kehidupan selanjutnya berangsur-angsur menjadi lebih tenang. Nathan akhirnya menikmati ketenangan. Saat ini, rencana prajurit Fradron juga sedang berkembang pesat. Rencana prajurit Fradron diberi nama Freynok. Prajurit Fradron sangat percaya diri terhadap program ini. Setidaknya 5 eksistensi pada tingkat Adipati Agung harus dikembangkan. 100 bibit talenta pertama-tama menghapus ilmu bela diri mereka. Bahkan melumpuhkan tubuh mereka. Mencapai standar, rusak, kemudian berlatih teknik latihan Nathan. Tapi entah apa yang terjadi. Dalam 1 bulan, 100 bibit ini berlatih tetapi tidak ada efek sama sekali. Ini semua di luar perkiraan prajurit Fradron. Mereka semua mengikuti langkah-langkahnya. Bagaimana bisa tidak efektif? 100 bibit ini terpilih dari ribuan orang. Dan ada instruktur khusus yang membimbing. Pada dasarnya tidak mungkin ada kesalahan. Berarti masalah terdapat di teknik latihan. Mungkinkah Nathan Clark tidak menyerahkan teknik latihan yang sebenarnya? Coba lagi untuk beberapa waktu. Prajurit Fradron kembali menghabiskan 2 bulan. Total 3 bulan untuk bereksperimen. Hasilnya, tidak ada efek sama sekali. Bahkan ratusan bibit lumpuh. Dan mereka tidak bisa lagi berlatih bela diri seumur hidup. Karena kerusakan diri mereka terlalu lama. Ini pasti masalah di teknik latihan. Nathan Clark tidak menyerahkan teknik latihan yang sebenarnya. Ada yang menyimpulkan seperti itu. Semua orang serempak mengira masalah ada pada teknik latihan. Kita semua ditipu Nathan Clark. Dia tidak menyerahkan teknik latihan yang sebenarnya. Kurasa dia memberikan kita buku yang tidak lengkap untuk membodohi kita. Aku sudah bilang dia tidak mungkin menyerahkannya dengan mudah. Semua orang sangat marah. Lagi pula, rencana Freynok gagal. Berapa banyak uang, material dan tenaga yang dihabiskan dalam 3 bulan. Semuanya sia-sia. Upaya semua orang terbuang percuma. 100 bibit talenta lainnya lumpuh dengan sia-sia. Akar masalah semua ini adalah Nathan Clark. Pergi. Temukan Nathan dan minta klarifikasi. Di Villa Anhemia, Nathan memandangi sekelompok orang yang datang menggebu-gebu. Bertanya dengan dingin. Untuk apa kalian datang? Cepat pergi. Aku hanya orang biasa. Bagus kamu Nathan Clark. Permainan kamu sungguh bagus. Ada apa? Kamu sama sekali tidak menyerahkan teknik latihanmu yang sebenarnya. Teknik latihanmu tidak berfungsi. Kami kehilangan 100 bibit talenta dengan sia-sia. Bab 1554. Aku tidak membutuhkan perlindungan orang lain. Nathan Clark, kenapa kamu melakukan ini? Apa hatimu begitu sempit? Apa kamu tahu berapa banyak kerugian kita dalam 3 bulan terakhir? Ini adalah pukulan yang menyakitkan bagi Neslandia. Ini semua salahmu. Menghadapi tudingan dari semua orang, Nathan terkejut. Masalah pada teknik latihan. Dia telah menyerahkannya. Lalu apa hubungannya dengan dia? Aku telah menyerahkan teknik latihan yang kalian inginkan.
Latihan ini awalnya memang tidak lengkap, dan sudah kulengkapi. Yang aku serahkan kepada kalian adalah teknik latihan yang sudah lengkap. Nathan berkata dengan serius. Kamu melengkapi teknik latihan yang tidak lengkap. Jelas-jelas sudah kamu ubah. Bukan. Pasti sudah kamu sabotase. Menyebabkan ratusan anak didik kami lumpuh total. Kamu harus memberi penjelasan. Nathan Clark. Nathan mengerutkan kening. Hawa dingin yang menakutkan memancar dari tubuhnya. Aku katakan untuk terakhir kalinya teknik latihan yang kuberikan pada kalian tidak memiliki masalah. Kata Nathan. Tidak mungkin. Jika tidak ada masalah, mengapa tidak ada yang berhasil? Kamu harus memberikan penjelasan untuk masalah ini. Semua orang tidak menemukan alasan lain. Pergi. Mulut Nathan mengeluarkan ledakan petir. Dari tubuhnya memancarkan aura yang mengintimidasi. Semua orang yang hadir terkejut. Semua orang tampak melihat Adipati Agung telah kembali. Takut, gentar. Semua orang tidak berani menatap matanya. Ada yang salah. Nathan sekarang adalah orang biasa. Untuk apa takut padanya? Nathan Clark, kami tidak akan bertele-tele lagi. Aku harap kamu menyerahkan teknik latihanmu yang sebenarnya. Jika tidak, masalah ini tidak akan berhenti sampai di sini. Beberapa orang berkata, jika kalian masih tidak mau pergi, aku akan memukul kalian. Percaya atau tidak? Nathan berkata dengan marah. Aku tidak percaya. Sekarang Nathan adalah orang biasa. Semua orang tentu tidak akan takut padanya. Kalian cari mati. Tepat ketika Nathan hendak menamparkan mereka, Raja Suros muncul. Apa yang kalian lakukan? Jangan menggertak guruku hanya karena dia orang biasa. Ada aku dan saudara-saudaraku. Siapa yang berani? Raja Suros tampak mengerahkan segalanya. Mendengar ini, yang lain semua menunjukkan ekspresi khawatir. Dengan adanya 9 Raja Gatisus, tidak ada yang berani menyentuh Nathan. Bukan begitu. Raja Suros, sebenarnya ada masalah. Setelah mendengar tentang teknik latihan, Raja Suros mencibir. Bukankah semua orang mengerti bagaimana guru memperlakukan Neslandia selama bertahun-tahun ini? Bagaimana mungkin dia melakukan sesuatu untuk merugikan Neslandia? Selain itu, dia sekarang adalah orang biasa. Jadi apa gunanya menyimpan teknik latihannya? Jika tidak berhasil, hanya bisa mengatakan bahwa latihan semacam ini tidak cocok untuk semua orang. Setelah Raja Suros mengingatkan, semua orang akhirnya tersadar. Betul. Setelah dipikir-pikir, selama bertahun-tahun hanya Nathan yang bisa melakukannya. Mengingat kejadian sebelumnya, Nathan bahkan rela menghapus ilmu bela dirinya. Untuk apa dia masih menyimpan teknik latihannya? Kami telah salah paham. Sepertinya beberapa langkah latihan kami yang salah. Pergi. Cepat pergi. Semua orang tahu mereka salah dan segera pergi. Jangan datang untuk mengusik guruku lagi. Raja Suros berkata dengan marah. Nathan menggelengkan kepala tanpa daya. Kalian telah menyelamatkan mereka. Nathan sudah berencana memberi orang-orang ini tamparan keras. Raja Suros muncul dan menyelamatkan mereka. Guru, Anda tenang saja. Sehari menjadi guru selamanya menjadi orang tua. Aku Jovianton. Akan berusaha yang terbaik untuk melindungi Anda. Tidak akan membiarkan Anda dan keluarga Anda mengalami bahaya apapun. Aku pikir saudara-saudara lainnya juga berpikiran sama. Anda adalah orang biasa. Tetapi murid-murid Anda bukan. Raja Suros berkata dengan serius. Aku tidak butuh perlindungan orang lain. Nathan tersenyum dingin. Bersambung.